Di dunia yang serba cepat dan kadang terasa chaotic ini, seringkali kita lihat ada aja orang-orang yang kayaknya selalu bisa santai, mikir jernih, dan tenang. Bahkan pas lagi di situasi paling ribet sekalipun. Pernah nggak sih lu kepikiran, kok bisa ya mereka gitu? Apakah ini bawaan lahir? Atau jangan-jangan mereka punya rahasia khusus? Nah, kabar baiknya ketenangan itu bukan cuma soal bakat atau genetik doang, tapi lebih ke skill yang bisa banget kita latih dan kembangin. Lewat kebiasaan-kebiasaan tertentu, lu juga bisa kok jadi salah satu orang yang selalu tenang dan terkendali. Video yang kita bahas ini ngasih lihat banyak kebiasaan penting yang dimiliki sama orang-orang keren ini. Dan gue bakal jabarin satu persatu biar lu bisa langsung coba terapin. Kuncinya cuma satu, konsisten dan mau belajar dari diri sendiri. Jadi siap-siap buat ngubah hidup lu jadi lebih adem dan gak gampang panik. Salah satu kebiasaan penting yang dimiliki sama orang-orang tenang adalah kemampuan mereka buat memahami reaksi tubuh terhadap stres. Coba deh lu perhatiin, pas lagi panik atau tertekan, tubuh lu itu punya sistem alarm otomatis yang disebut fight or flight response. Jantung bisa berdebar kencang, napas jadi pendek dan terengah-engah, telapak tangan dingin atau berkeringat, bahkan suara lu bisa jadi meninggi tanpa sadar. Orang yang tenang itu ngerti banget kalau reaksi tubuh kayak gini nggak bisa dicegah sepenuhnya, karena itu mekanisme alami buat ngelindungin diri. Tapi, mereka tahu banget gimana cara ngatur reaksi itu biar nggak berlebihan dan malah bikin situasi makin runyam. Mereka sadar banget sama sinyal-sinyal awal stres ini, dan punya tombol sendiri buat matiin alarm sebelum semuanya jadi kacau balau. Dengan ngertiin apa yang terjadi di dalam tubuh, mereka jadi punya kontrol lebih besar dan nggak gampang dikendalikan sama kepanikan. Nah, setelah sadar sama sinyal-sinyal alarm tadi, kebiasaan selanjutnya adalah mengatur ulang reaksi tubuh itu sendiri. Ini bagian di mana lu bisa langsung ngambil tindakan buat nenangin diri. Salah satu teknik yang paling ampuh adalah pernapasan sadar, kayak box breathing. Caranya gampang banget. Lu tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan napas selama 4 detik, buang napas perlahan selama 4 detik, terus tahan lagi napas selama 4 detik. Ulangi beberapa kali. Dengan teknik ini, lu ngirim sinyal aman langsung ke otak, yang bantu nurunin detak jantung dan balikin ketenangan. Selain itu, ada juga teknik grounding Menem Part 321 yang bisa lu coba pas lagi ngerasa overwhelmed. Coba deh lu lihat 5 benda di sekitar lu, sentuh 4 tekstur berbeda, dengar 3 suara yang ada, hirup 2 aroma, dan sebut satu hal yang lu syukuri. Teknik ini bantu ngembaliin fokus lu ke saat ini, ngalihin perhatian dari pikiran-pikiran yang bikin panik, dan bikin lu merasa lebih membumi. Ini kayak riset cepat buat pikiran dan tubuh lu. Kebiasaan lain yang gak kalah penting adalah kemampuan buat memisahkan fakta dari interpretasi. Ini dia nih yang seringkali bikin kita jadi gampang panik atau stres. Pikiran kita itu jago banget bikin cerita sendiri, nambah-nambahin asumsi, dan bahkan kadang-kadang bikin skenario terburuk dari suatu kejadian padahal belum tentu itu faktanya. Orang yang tenang itu nggak langsung percaya sama semua pikiran yang muncul di kepala mereka. Mereka punya filter mental yang kuat. Mereka mampu banget ngebedain mana yang fakta objektif, alias kejadian yang benar-benar terjadi apa adanya, dan mana yang cuman asumsi, opini, atau cerita yang dibikin sama pikiran mereka sendiri. Mereka selalu ngelatih diri buat nanya ke diri sendiri, apa fakta objektifnya? Apa yang sebenarnya gue tahu? Dan apa yang cuman asumsi atau cerita yang gue bikin sendiri? Dengan gitu, mereka bisa ngelihat situasi dengan lebih jernih dan gak gampang terjebak sama drama di kepala. Salah satu kunci ketenangan adalah punya kontrol atas respons kita. Itulah kenapa orang yang tenang selalu memberi jeda sebelum bereaksi. Kita semua pasti pernah kan spontan bereaksi karena emosi sesaat terus nyesel belakangan? Nah, orang-orang kalem ini nggak gitu. Mereka ngasih ruang, yang sering disebut response gap, antara stimulus kejadian yang bikin emosi, dan respons, reaksi kita. Dalam jeda singkat itu, mereka punya kesempatan buat mikir, respons kayak gimana ya yang paling efektif dan sesuai sama tujuan jangka panjang gue? Daripada langsung marah-marah atau panik, mereka ngambil waktu sebentar buat bernapas atau ngasih nama ke emosi yang dirasain. Misalnya, oh gue lagi ngerasa frustrasi banget sekarang. Dengan ngasih nama ke emosi, otak kita jadi lebih bisa mikir jernih dan gak cuma dikendalikan sama perasaan sesaat. Jeda ini ibarat tombol pause yang bikin kita nggak buru-buru ngambil keputusan yang bisa kita sesali nantinya. Buat kita yang sering pusing 7 keliling mikirin ini itu, kebiasaan orang tenang yang fokus pada hal yang bisa dikontrol ini penting banget buat ditiru. Jujur aja,
Berapa banyak energi yang udah lu buang buat ngekhawatirin hal-hal yang sama sekali nggak bisa lu kendalikan? Contohnya kayak macet pas mau kerja, cuaca yang tiba-tiba mendung padahal udah niat jalan-jalan, atau omongan negatif dari orang lain. Orang yang tenang itu nggak bakal ngabisin energi buat hal-hal di luar kendali mereka. Mereka tahu kalau itu cuma buang-buang waktu dan bikin capek mental. Sebaliknya mereka fokusin energi mereka ke hal-hal yang produktif, konkret, dan bisa banget mereka tindak lanjuti. Intinya mereka ngarahin perhatian mereka pada respons mereka sendiri terhadap situasi, bukan pada situasi itu sendiri yang mungkin nggak bisa diubah. Jadi daripada pusing mikirin macet, mending fokus gimana caranya biar lu bisa lebih santai di jalan, misalnya dengerin podcast atau musik. Nggak cuma aktif ngatur pikiran pas lagi stres. Orang-orang tenang juga rutin banget refleksi diri secara rutin. Ini bukan cuma kayak ngelamun doang ya, tapi ini adalah proses sadar buat ngelihat ke dalam diri dan ngertiin diri sendiri lebih baik. Refleksi itu bukan buat nyalahin diri atau ngubek-ngubek kesalahan masa lalu, tapi lebih ke arah belajar dari setiap pengalaman. Mereka nyoba ngidentifikasi pola-pola perilaku atau pikiran yang mungkin bikin mereka gampang stres atau panik. Pertanyaan-pertanyaan kayak, apa yang gue rasakan hari ini? Dan apa peran gue dalam kejadian ini? Ya, atau pelajaran apa yang bisa gue ambil dari situasi tadi? Jadi menu wajib mereka. Dengan refleksi ini mereka jadi punya kesadaran diri yang tinggi, ngerti akar masalah dari perasaan gak tenang, dan bisa nyusun strategi yang lebih baik buat ngadepin tantangan di kemudian hari. Ini kayak punya personal debriefing tiap hari, buat bikin diri lu makin kuat dan bijaksana. Di tengah ketidakpastian dunia, salah satu pilar ketenangan bagi banyak orang adalah dengan membangun rutinitas yang stabil. Lo mungkin mikir, rutinitas kan bikin bosen. Eits, tunggu dulu. Buat orang yang tenang, rutinitas harian itu justru kayak jangkar yang bikin mereka nggak gampang hanyut, terbawa arus kekacauan. Rutinitas itu menciptakan rasa aman dan kontrol. Bahkan di saat semua di luar kendali, nggak perlu rutinitas yang ribet kok. Bisa jadi cuman hal-hal kecil yang lu lakuin secara konsisten. Misalnya bangun pagi di jam yang sama setiap hari, minum segelas air putih begitu bangun tidur, atau ngelakuin peregangan singkat. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten ini ngasih fondasi yang kuat buat hari lu. Ini ngebantu mereka buat tetap waras dan tenang di tengah dunia yang unpredictable, karena setidaknya ada beberapa hal dalam hidup mereka yang bisa diprediksi dan dipegang teguh. Rutinitas itu adalah bentuk kasih sayang lu pada diri sendiri lo. Dua kebiasaan terakhir yang bikin seseorang jadi super tenang ini saling berkaitan dan membentuk fondasi yang kuat. Menerima ketidaknyamanan dan hidup berdasarkan nilai, bukan emosi. Hidup itu emang nggak selalu nyaman kan? Ada aja situasi yang bikin kita nggak enak hati, cemas, atau bahkan sakit. Orang yang tenang itu nggak lari dari rasa nggak nyaman ini. Mereka justru ngelihatnya sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Mereka ngelatih mental mereka buat jadi lebih kuat dengan ngadepin ketidaknyamanan, bukan menghindarinya. Misalnya daripada ngehindarin tugas yang bikin stres, mereka nyoba mecah tugas itu jadi bagian-bagian kecil dan fokus pada progres yang konsisten. Ini nyambung banget sama kebiasaan hidup berdasarkan nilai. Saat emosi lagi naik turun, atau pas lagi di situasi yang nggak nyaman, orang yang tenang itu ngambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang teguh, bukan cuma dari emosi sesaat. Nilai-nilai ini, misalnya integritas, tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, jadi kompas yang nuntun mereka saat suasana hati lagi nggak karuan. Mereka udah milih nilai-nilai apa aja yang penting buat hidup mereka, dan berusaha sekuat tenaga buat hidup sesuai dengan nilai-nilai itu, apapun yang terjadi. Jadi meskipun ngerasa nggak nyaman atau emosi lagi kacau, mereka tetap jalan sesuai koridor nilai mereka, yang pada akhirnya ngasih mereka ketenangan batin karena mereka tahu udah ngelakuin yang benar. Jadi, ketenangan itu emang bukan hadiah yang jatuh dari langit, tapi hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang dilatih secara konsisten. 8 kebiasaan yang udah kita bahas tadi. Mulai dari memahami reaksi tubuh, ngatur ulang reaksi, misahin fakta dari interpretasi, ngasih jeda sebelum bereaksi, fokus pada hal yang bisa dikontrol, refleksi diri, membangun rutinitas stabil, sampai menerima ketidaknyamanan dan hidup berdasarkan nilai. Semuanya adalah tools ampuh yang bisa lu pakai. Ini bukan cuma tentang ngilangin stres, tapi tentang membangun mental yang kuat, pikiran yang jernih, dan hidup yang lebih bermakna. Mulai sekarang, coba deh lu pilih 1 atau 2 kebiasaan ini buat lu terapin di hidup lu. Nggak perlu langsung sempurna, yang penting konsisten dan terus belajar. Ingat, ketenangan itu sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir.
Selamat mencoba dan semoga lu menemukan ketenangan dalam setiap langkah hidup lu.